Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Yogardian. Saya dari mahasiswa akuntansi Universitas Said Jakarta angkatan 2019 dengan NPM 2019 1547. Saya akan membuat video dari soal UTS pemeriksaan akuntansi 1. Soal yang pertama yaitu mengapa perusahaan butuh diaudit. KAP, laporan keuangan perlu diaudit untuk memberikan informasi tentang perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak akan informasi keuangan. Dibutuhkan pengujian kesesuaian antara praktek akuntansi dalam laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan diadakannya audit laporan keuangan oleh KAP untuk meyakinkan kembali bahwa laporan keuangan yang telah dimiliki suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga telah disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lalu soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan KAP yang termasuk dalam The Big Four. KAP yang termasuk dalam The Big Four yang pertama yaitu ada Deloitte Touche Tohmatsu Limited. KAP ini merupakan KAP yang terbesar yang berasal dari Inggris, yang termasuk dalam The Big Four karena penghasilannya yang sangat besar. Pada tahun 2018, keuntungan KAP ini mencapai 43,2 miliar US dollar, meningkat 11,3%. Deloitte merupakan kantor akuntan publik yang cukup tua karena sudah berdiri sejak tahun 1845 di London, Inggris. Saat ini, Deloitte sudah memiliki 312.000 karyawan yang tersebar di 150 negara. Di Indonesia sendiri, kantor Deloitte Konsultan ada 2. Yang pertama di Plaza Indonesia dan yang kedua terletak di Surabaya. Lalu, yang kedua ada PricewaterhouseCoopers atau PwC. Gabungan antara kantor akuntan publik Pricewaterhouse dengan Coopers and Lybrand, lahirlah PricewaterhouseCoopers atau PwC pada tahun 1998 di London, Inggris, yang saat ini masih menjadi kantor pusatnya. PwC merupakan kantor akuntan publik terbesar kedua dengan penghasilan gabungannya di seluruh dunia yang mencapai 41,3 miliar US dollar pada tahun 2018. Angka sebelumnya tersebut merupakan peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya. PwC sendiri saat ini mempekerjakan sekitar 284.000 karyawan yang tersebar di 148 negara. Salah satunya ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, PwC menjalin kerjasama dengan beberapa KAP seperti Tanu Dirja, Wibisana, dan Rintis serta rekan. Lalu yang ketiga ada Ernst & Young atau EY. EY merupakan hasil merger sejumlah kantor akuntan publik antara Ernst & Young dengan Arthur Young yang terjadi pada tahun 1998. Sehingga lahirlah EY yang saat ini masuk dalam peringkat ketiga dari The Big Four, KAP. KAP ini berasal dari Inggris yang memiliki pendapatan sekitar 34,8 miliar US dollar di tahun 2018. Angka tersebut meningkat sebesar 7,4% dari tahun sebelumnya. Di Indonesia sendiri, kantor EY terletak di dalam gedung Indonesia seperti Stock Exchange Sudirman. EY juga bekerja sama dengan KAP seperti Purwantono, Suherman, dan Surja. Kliennya diantaranya yaitu BRI, Krakatau Steel, Indofood, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Lalu di peringkat terakhir ada KPMG. KPMG merupakan salah satu kantor akuntan pajak yang termasuk dalam The Big Four.
Perusahaan ini berasal dari negeri Belanda. Pendapatan KPMG sebesar 28,96 miliar US dollar di tahun 2018 dan meningkat sebesar 7,1% dari tahun sebelumnya. KPMG merupakan kantor angkutan publik merger antara Marwick International dan Cleanfield dan Gordeler pada tahun 1987. Total pegawai KPMG ini ada 227.000 yang tersebut 227.000. Di Indonesia, kantor cabang KPMG itu ada di Gedung Wisma GKBI Sudirman. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu sebut dan jelaskan 10 standar audit. 10 standar audit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada standar umum dibagi menjadi 3. Yang kedua standar pekerjaan lapangan dibagi menjadi 3. Standar pelaporan dibagi menjadi 4. 3 standar umum. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Lalu 3 standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkungan pengujian yang dilakukannya. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Lalu ada 4 standar pelaporan. Yang pertama itu, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan. Maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Secara ringkasnya, 10 standar auditing itu, pertama, adanya standar umum dibagi menjadi 3, yaitu kompeten, independen, profesional. Lalu yang kedua, standar pelaksanaan pekerjaannya, itu yang pertama ada perencanaan, pengendalian intern, yang terakhir ada bukti. Lalu yang terakhir standar pelaporan. Standar pelaporan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama sesuai standar akuntansi keuangan. Yang kedua harus konsisten. Yang ketiga adanya pengungkapan informatif. Dan yang keempat pendapat atau opini. Sekian video yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.